Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Jagat Segoro Demit Danan dan Cahyo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang juga ingin membaca koleksi-koleksi cerita lain dari Kak Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya juga yang nanti akan saya sertakan juga di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Cahyo. Aku menghela nafas tepat saat angin memasuki tempat kerjaku saat ini. Sebuah pabrik gula yang tidak jauh dari desa tempatku tinggal. Pabrik gula ini sempat terbengkalai, namun Pak Lek dan beberapa kenalannya berhasil merestorasi beberapa bagian pabrik gula ini untuk difungsikan kembali. Menurut mereka, selain mampu menyerap tenaga kerja dan membangkitkan ekonomi di sekitar, beroperasinya pabrik gula ini juga bisa mengurangi kesan angker dari tempat ini. Suara bel masuk shift sudah berbunyi. Aku sengaja masih menunggu di luar, menunggu keadaan semakin sepi. Memang aku sengaja datang terlambat. Aku males menjawab pertanyaan-pertanyaan karyawan lain tentang lebam-lebam di wajahku hasil perlakuan Gusri, Marhan, dan kawan-kawannya. Lah, Mas Cahyo, udah telat loh, ucap Pak Kosidi satpam pabrik ini. Iya Pak, sengaja, males diwawancara sama orang-orang di dalam lagi, jawabku ketus. Sudah, jangan diambil hati, saya juga sudah laporin ke HRD kok. Paling bentar lagi mereka dapat surat peringatan, ucap Pak Kosidi mencoba menghiburku. Iya, matur nuwun Pak, tapi surat peringatan kan nggak bisa nyembuhin babak belurku, balasku sembari terus berjalan meninggalkan Pak Kosidi. Pak Kosidi pun hanya tertawa dan menggeleng mendengar jawabanku. Sial, tepat saat aku masuk ke dalam, terlihat keramaian beberapa karyawan yang berkumpul. Aku yang melihat hal itu segera menghentikan niatku dan berbalik. Namun aku terhenti saat Karmin, salah satu temanku yang bertugas di lokomotif, berpapasan denganku. Itu rame-rame apaan Cahyo? Tanya Karmin. Boh, gak tahu aku, balasku yang segera ingin melewatinya. Kayaknya serius tuh, samperin yuk, ucap Karmin sembari menarik pundakku ke arah orang-orang itu. Aku pun mau tidak mau terpaksa ikut dengan Karmin. Beneran Bu, saya nggak bohong, Citra diculik kuntilanak di bangunan itu semalam. Terdengar suara Marhan yang berusaha meyakinkan ibu kepala administrasi. Bu Rohani, atasan langsung dari Citra, untuk percaya dengan omongannya. Kamu jangan ngada-ngada, lagian ngapain Citra bisa ada di bangunan itu tengah malam, ucap ibu itu. Mendengar perbincangan itu, seketika emosiku memuncak. Aku pun menerobos kerumunan itu dan segera meraih keram Marhan dan mengangkatnya ke tembok. Jawab yang jujur, apa yang kalian lakuin di bangunan belakang? Teriakku kesal. Bocah brengsek, lepasin! Marhan mencoba melawan, namun aku sama sekali tidak berniat melepasnya. Cahyo, sudah jangan kasar, perintah Bu Rohani. Lepasin Cahyo, jangan sampai kamu kita bikin babak belur lagi. Kali ini Gustri, Madun, dan Pasmi ikut maju mencoba mengancamku. Saat itu aku segera melepas cengkramanku pada Marhan dan menatap dengan marah ke arah mereka. Terserah kalian, mau mukulin aku sampai babak belur, aku gak bakal balas, ucapku sembari mengancam mereka. Tapi seandainya ada satu saja nyawa melayang di tempat ini karena perbuatan kalian, aku gak bakal tinggal diam.
Seketika aku meluapkan emosiku dengan memukul sebuah meja kayu di dekatku dan membuatnya patah. Marhan dan teman-temannya terlihat gentar dengan tenagaku. Namun aku tidak peduli. "Bu Rohani, tolong hubungi Pak Lek. Semoga Citra masih bisa ditolong," ucapku pada Bu Rohani dan segera pergi berlari menuju bangunan belakang. Beberapa orang mencoba mengikutiku. Pak Kosidi yang baru mengetahui tentang kejadian ini pun segera menyusul menghampiriku yang sedang mencoba memahami situasi ini. "Mas Cahyo, beneran Mbak Citra diculik setan? Bukannya katanya setannya Mas Cahyo sendiri?" tanya Pak Kosidi. "Gak begitu Pak, saya sengaja menakuti orang-orang yang mencoba ke bangunan ini karena saya dan Pak Lek masih mencurigai tempat ini," jelasku. "Maksud Mas Cahyo?" "Beberapa bulan yang lalu, Pak Lek menemukan sisa-sisa sesajen berserakan di beberapa sudut bangunan. Setelah itu, kadang-kadang karyawan yang bertugas di sini kembali melihat hal-hal aneh. Makanya Pak Lek minta supaya bangunan ini ditutup dulu untuk sementara," jelasku. "Berarti Mas Cahyo sengaja menyamar jadi setan biar gak ada yang masuk ke sini?" tanya Pak Kosidi memperjelas. Aku mengangguk mengiyakan. Seharusnya aku lebih ngotot untuk melawan Marhan dan teman-temannya sebelum ini terjadi. Tapi aku tidak ingin sampai salah dalam menggunakan ilmuku. Perlahan aku memasuki bangunan itu dan meminta Pak Kosidi menahan karyawan lain untuk masuk. Kondisi bangunan di pagi ini cukup terang. Aku hampir bisa melihat setiap sudut tempat ini dengan jelas, walau hanya dengan penerangan sinar matahari yang masuk dari beberapa jendela besar di atas. Setelah memastikan tidak ada karyawan lain yang masuk, Pak Kosidi pun ikut denganku untuk mencari tubuh Citra. Ruangan demi ruangan aku telusuri. Celah-celah mesin rusak yang terkumpul di tempat ini pun tidak lolos dari pencarianku. Namun, kami sama sekali tidak dapat petunjuk. Merasa pencarianku mulai buntu, aku pun berdiri tepat di tengah-tengah bangunan dan mencoba mempertajam mata batinku. Mungkin saja aku bisa dapat petunjuk dengan penglihatan yang berbeda. Benar saja. Tidak lama setelah aku membuka mata kembali, tiba-tiba dari sudut jembatan besi yang menghubungkan lantai 2, tengah duduk sesosok kuntilanak. Sepertinya ia menunggu aku untuk menyadari keberadaannya. Makhluk itu menunjuk ke salah satu lubang di mesin penggilingan. "Pak Kosidi, coba tolong cek di lubang mesin yang terakhir masuk," ucapku. Pak Kosidi cukup bingung melihat gerak-geriku, namun ia tetap melaksanakan apa yang kuminta. Ia butuh sedikit memanjat mesin itu untuk mengecek lubangnya. Awalnya tidak menemukan apa-apa, namun perlahan setelahnya wajahnya terlihat kaget. Ia menarik sebuah benda seperti kain berwarna putih. "Ada Mas, ada tubuh orang di sini," teriak Pak Kosidi. Aku pun segera berlari menyusulnya. Sesuai ucapan Pak Kosidi, tubuh Citra ada di tempat itu. Anehnya, tubuh Citra sudah terbalut kain kafan dalam bentuk pocong. "Citra, bangun Citra!" teriakku mencoba membangunkannya, namun itu sia-sia. Aku masih merasakan sedikit nafas dan detak jantungnya. Namun apapun yang kami lakukan padanya sama sekali tidak membuatnya sadar. Sekali lagi aku menoleh ke arah sosok kuntilanak yang memberiku petunjuk. Ia tidak berkata apa-apa dengan wajah pucatnya. Namun sepertinya aku bisa memastikan bahwa ini bukan perbuatan makhluk itu. Ia seperti memberi isyarat bahwa dirinya dan makhluk lain yang berada di tempat ini merasa gelisah dengan keberadaan sesuatu yang mendatangi tempat ini. "Kita bawa ke klinik dulu Pak Kosidi," perintahku. "Baik Mas." Sebelum sempat mengangkat tubuh Citra, tiba-tiba Pak Kosidi terhenti. Ada sesuatu yang mengganjal penglihatannya di lubang mesin itu lagi. "Mas, ada kain kafan lagi di dalam mesin itu," ucap Pak Kosidi. Aku tidak percaya dan menghampirinya lagi. Dan benar, ada satu tubuh manusia lagi yang disembunyikan di sana. Seorang nenek-nenek. Kami berdua pun membawa kedua tubuh itu keluar. Karyawan lain menjadi panik melihat dua tubuh manusia yang tidak sadar dalam wujud pocong. "Cahyo, Citra meninggal?" tanya Bu Rohani. "Tidak Bu, saya akan coba cari cara untuk menolongnya. Tolong jangan biarkan ada satupun karyawan masuk ke bangunan itu lagi," ucapku. "Terus yang satu lagi itu siapa?" "Saya juga belum tahu Bu.
Tapi tolong dibantu juga ya Bu, kasihan, pintaku pada Bu Rohani. Ia mengerti dan segera meminta karyawan lagi untuk membantu membawa kedua tubuh itu ke klinik. Bu Rohani juga bercerita bahwa Pak Le akan segera kembali dari tugasnya dan menyusul ke tempat ini. Setelah Citra dan nenek itu mendapatkan pakaian yang layak dan dirawat di klinik, aku mencoba memeriksanya kembali. Menurut dokter yang bertugas, mereka dalam kondisi pingsan. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyadarkan mereka, namun gagal. Saya bingung Mas, kalau begini takutnya mereka bisa koma, ucap dokter. Ya sudah, yang penting dokter lakukan yang terbaik yang diperlukan saja. Mereka jadi begini karena hal yang tidak wajar. Biar nanti saya coba cari juga akar permasalahannya, jelasku. Dokter itu mengiyakan. Ia memastikan akan memantau kondisi vital kedua orang itu selama masih dalam penanganan. Aku meninggalkan klinik pabrik dan melihat Marhan dan teman-temannya yang penasaran dengan kondisi Citra. Aku pun hanya menatap mata mereka dan menghela nafas mengingat kelakuan mereka. Cahyo, teriak Marhan memanggilku yang tengah meninggalkan mereka. Citra bagaimana? Marhan terdengar merasa bersalah dengan keadaan Citra saat ini. Sayangnya aku masih kesal dengan perbuatannya. Itu tanggung jawabmu, ucapku sembari meninggalkan mereka dan menyelesaikan pekerjaanku yang belum sempat aku sentuh sama sekali hari ini. Tepat saat matahari tenggelam, aku kembali ke pabrik untuk mengecek bangunan belakang. Sayangnya Pak Le masih belum bisa dihubungi hingga sekarang. Mau tidak mau aku harus mencari petunjuk mengenai permasalahan di bangunan ini seorang diri terlebih dahulu. Mas Cahyo, yakin mau ke tempat itu sendirian? Tanya Pak Kosidi yang khawatir dengan tindakanku. Iya Pak, gak usah khawatir, saya juga sering ke sana sendirian kok, balasku. Gak gitu Mas, tapi semenjak kejadian tadi ada yang cerita. Katanya bekas karyawan bangunan belakang sering melihat sosok mirip kuntilanak berwajah nenek tua. Katanya sosok itu yang memicu kecelakaan kerja, jelas Pak Kosidi. Mendengar ucapan Pak Kosidi, aku mengingat sosok kuntilanak yang memberiku petunjuk tadi. Namun ciri-cirinya sangat berbeda dengan yang diucapkan Pak Kosidi. Lagi pula aku sudah sering melihat kuntilanak tadi siang sejak pertama kali aku datang ke pabrik gula ini. Justru itu yang ingin saya cari tahu Pak. Tolong pastikan saja tidak ada yang nekat masuk ke dalam, ucapku. Kali ini Pak Kosidi tidak setuju. Ia bersikeras ingin ikut mendampingiku ke dalam bangunan belakang. Aku mengerti kekhawatirannya dan membiarkannya mengikutiku. Kami berjalan melewati bangunan utama. Perlahan aku mengingat prosesi saat aku dan Pak Le membersihkan bangunan ini dari sosok-sosok yang tidak kasat mata. Aku ingat dengan jelas bahwa semua sosok yang mengganggu sudah diusir dari tempat ini. Namun bagaimana bisa ada sosok yang mencelakai lagi? Saat keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba raut wajah Pak Kosidi berubah. Wajahnya pucat dengan bibir yang bergetar. Tidak, sudah lama aku tidak melihat hal seperti ini di pabrik. Saat kami hendak masuk ke dalam bangunan belakang, wanita berwajah pucat terlihat melayang menatap kami dengan wajah penuh amarah. Tapi tidak hanya makhluk itu, ada beberapa sosok hantu anak kecil yang menatap lewat jendela. Belum lagi sosok makhluk setinggi 2 meter menghalangi pintu masuk dengan tatapan mengancam kami. Mas, itu setan Mas, setan, teriak Pak Kosidi. Tenang dulu Pak, seharusnya mereka bukan sosok yang mengganggu, jelasku. Aku mencoba mendekat ke sosok itu, namun mereka memasang muka tidak senang seolah memintaku untuk pergi. Aku pun mencoba memperingatkan dengan membacakan doa untuk mengusir mereka dari tempat ini. Beberapa dari mereka terlihat kesakitan, namun tidak satu pun dari mereka yang berniat meninggalkan tempat. Gimana Mas Cahyo? Kita balik saja? Tanya Pak Kosidi. Tidak menyerah, aku pun melafalkan ayat-ayat suci yang diajarkan Pak Le untuk menenangkan mereka. Tapi tetap saja makhluk itu tidak beranjak. Anehnya, mereka sama sekali tidak berniat untuk menyerang kami. Aku pun mendekat ke arah kuntilanak itu. Ia berusaha mengusirku, namun aku tetap melangkah maju. Kamu bisa mati, terdengar suara bisikan dari kuntilanak itu. Saat itu juga aku sadar
Makhluk-makhluk penunggu bangunan belakang ini berusaha menghindarkanku dari sesuatu yang berbahaya di dalam. Aku harus masuk. Ada nyawa 2 manusia yang dipertaruhkan saat ini, ucapku pada mereka. Para penunggu bangunan itu masih tidak ingin membiarkanku. Sepertinya sosok yang berada di dalam bangunan itu benar-benar berbahaya. Aku hampir tergoyahkan dengan peringatan dari mereka. Tapi belum sempat aku berbalik ke arah, samar-samar terdengar suara dari dalam bangunan. "Ibu, sudah ibu, hentikan!" Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam. "Sakit, sudah ibu!" Seketika aku mengurungkan niatku untuk berbalik dan berlari menerobos ke dalam bangunan. Gila, aku benar-benar tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Bangunan yang selama ini kujaga untuk tidak dimasuki oleh siapapun kini berubah dengan banyaknya genangan darah di beberapa bagian. Melihatnya sekilas, aku segera saja mengetahui siapa yang melakukan ini semua. Sosok makhluk yang melayang-layang di tengah bangunan. Wujudnya menyerupai kuntilanak pada umumnya, namun ia berwujud nenek dengan rambut putih yang terurai acak-acakan. "Hentikan! Apa yang kamu lakukan?" teriakku saat menyadari sosok itu tengah mengangkat seorang anak laki-laki berumur belasan tahun yang wajahnya sudah penuh dengan darah. "Sakit!" Anak laki-laki itu terus melenguh, entah apa yang tengah terjadi padanya. Melihat kedatanganku, setan nenek itu tertawa terkekeh hingga suaranya menggema di seluruh ruangan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara makhluk yang mendengung seolah mengucap satu kata secara bersamaan. "Pak Kosidi, lari! Makhluk itu tidak sendiri!" perintahku pada Pak Kosidi. Terus Mas Sahyo bagaimana?" tanya Pak Kosidi bingung. "Gak usah banyak tanya, lari!" perintahku. Beruntung kali ini Pak Kosidi mau mendengar perintahku. Aku menoleh ke arahnya. Sepertinya sebagian sosok penunggu yang menghalangiku tadi mengawasi Pak Kosidi agar bisa pergi dengan selamat. Tepat setelah kepergian Pak Kosidi, tiba-tiba bangunan ini sudah dipenuhi manusia berwajah pucat. Bau bangkai muncul dari setiap wujud yang nampak di tempat ini. "Tolong!" anak laki-laki itu kembali memohon. Berbeda dengan makhluk-makhluk penunggu pabrik gula yang lain, makhluk ini tidak cukup hanya kutenangkan dengan doa-doa dan ayat suci. Sepertinya mereka terikat dengan sosok yang mengerikan. Tidak mau memperpanjang lagi, aku pun membacakan ajian yang diajarkan oleh Pak Le. Sebuah ajian yang mampu membuat kekuatan fisikku bisa bersentuhan dengan sosok-sosok tidak kasat mata ini. Tidak mungkin aku bertarung dengan sosok sebanyak ini. Tujuan utamaku adalah menyelamatkan anak laki-laki yang ditawan setan nenek itu. Sekuat tenaga aku melompati rongsokan mesin-mesin di tempat ini dan melemparkan sebuah pukulan pada sosok nenek itu. Nenek itu pun terhempas ke belakang dan menjatuhkan anak laki-laki itu. Tapi yang membuatku heran, nenek itu tetap tertawa terkekeh dengan kejadian itu. Firasatku benar. Tidak lama setelah nenek itu terpental, tiba-tiba aku mencium bau busuk. Aku mencari asal bau itu yang ternyata berasal dari lenganku yang sempat bersentuhan dengan nenek itu. "Bocah goblok, melawanku saja Pak Lemu tidak mampu. Sekarang ada bocah goblok yang menghantarkan nyawanya." Setan nenek itu mulai berbicara banyak meledekku. Ucapannya bukan gertakan. Jariku benar-benar menghitam, tidak bisa digerakkan. Seketika aku merasa ragu untuk menghadapi nenek itu dan memutuskan untuk mencari cara menyelamatkan anak laki-laki itu terlebih dahulu. "Ayo, kita pergi dari sini," ucapku segera menghampiri anak itu. Sialnya, belum sempat mendekat, tiba-tiba wajah nenek itu muncul dari dalam tanah, tepat di samping tubuh anak laki-laki itu. "Ini anakku, jangan ikut campur," ucapnya mencoba mengambil lagi tubuh anak itu. Sempat aku berniat untuk mundur, namun aku tetap memaksa berlari ke arah anak itu dan mengangkat tubuhnya. "Bocah nyusahin, lebih baik mati saja," ucap nenek itu. Aneh, suara itu terdengar begitu dekat. Aku merasa perasaan yang tidak enak tepat saat mendengarnya. Dan benar saja, anak laki-laki yang aku tolong menatapku dengan melotot sambil menyeringai. Raut wajahnya persis menyerupai nenek itu. Entah apa yang terjadi,
Saat itu juga kakiku kehilangan kekuatan untuk berpijak. Rasa panas menjalar di seluruh kakiku yang ternyata mulai menghitam, persis seperti yang terjadi pada lenganku. Tidak mampu menahan berat tubuhku, aku pun terjatuh dan terbaring dengan setiap anggota tubuhku yang hampir tidak bisa digerakkan. Keringat dingin mengucur dari seluruh tubuhku. Ketika sadar, aku sudah benar-benar tidak berdaya. Terlihat sosok roh manusia berwarna pucat di sekitar bangunan ini mendekat ke arahku. Entah apa yang akan mereka lakukan. Yang aku tahu, semua itu bisa saja menghilangkan nyawaku. Mereka semakin mendekat, sementara itu nafasku semakin sesak. Ada sosok roh manusia berwujud kakek pincang mendekat ke arahku dan bersiap merasuki tubuhku. Aku menolaknya sekuat tenaga, namun tubuhku terlalu lemah. Bahkan untuk melafalkan doa pun bibirku sudah keluh. Tepat saat aku mulai bingung dengan keadaan ini, tiba-tiba sosok kakek itu terpental bersamaan dengan suara geraman yang menggema ke seluruh bangunan. Tidak hanya mementalkan kakek itu saja, tapi berbagai sosok yang mendekat ke arahku pun menjauh menjaga jarak dengan diriku. Wanasura! Sepertinya sosok di dalam diriku kembali terbangun dengan sosok roh kakek yang mengusiknya. Tidak usah takut, monyet itu tidak bisa apa-apa kalau manusianya mati, ucap nenek itu dari tubuh anak laki-laki yang kutolong tadi. Sepertinya ia cukup tahu mengenai roh seperti Wanasura. Mendengar ucapan nenek itu, setan-setan itu kembali mendekat ke arahku. Aku tidak mampu berpikir lagi, kesadaranku sudah mulai pudar. Yang sekarang kurasakan adalah tubuhku terasa panas dengan hembusan angin yang terasa menenangkan tubuhku. Tunggu, angin. Seharusnya tidak ada angin di tempat ini. Angin itu berhembus semakin kencang bersamaan dengan terdengarnya langkah kaki seseorang yang sedang berlari. Suara ayat-ayat suci mengalun bersamaan dengan hembusan angin yang memenuhi bangunan ini. Seketika aku sedikit tersenyum mendengarnya. Gemburu Mekso. Sebuah ajian yang diturunkan Pak Deku untuk anaknya yang juga sahabatku. Tak tungguin di rumah bule, malah tiduran di sini, ucap seseorang yang tidak kusangka akan hadir di tempat ini. Ia mengambil sebotol air dari tasnya dan membacakan doa. Dengan hati-hati ia meminumkannya kepadaku, hingga perlahan aku mendapatkan kesadaranku kembali. Hati-hati Danan, setan itu bukan makhluk biasa. Waktu nyentuh tubuhnya, tanganku jadi menghitam begini, ucapku mencoba menjelaskan keadaan di tempat ini. Oh, itu, kamu salah, ucap Danan. Ia pun berlari meninggalkanku dan menuju anak laki-laki yang dirasuki nenek itu dengan menggenggam sebilah keris. Satu lagi bocah brengsek, setan nenek itu mengumpat. Kali ini sepertinya ia merasa terancam dengan kedatangan Danan. Danan mencoba menghujamkan kerisnya pada makhluk itu. Namun seketika nenek itu keluar dari tubuh anak laki-laki itu dan melayang menjauh darinya. Danan tidak mengejar. Ia malah mengarah ke salah satu pecekan darah dan mengambil sebuah benda. Ia pun kembali dan menunjukkan benda itu kepadaku. Nih, ini ilmu santet. Tubuh kamu menghitam di setiap boneka jemari ini tersentuh darah, ucap Danan. Santet, sial. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini. Danan dengan sigapnya membacakan doa untuk memutihkan kembali benda perantara santet itu hingga terbakar. Bersamaan dengan itu, aku pun mendapatkan kembali tenagaku dan mencoba berdiri menghampiri Danan. Gimana Nan? Bisa kita hadapi? Tanyaku. Nggak tahu Jul, nenek itu bukan setan. Dia dukun yang melepaskan sukmanya. Jadi tahu kan makhluk itu sesakti apa? Jelas Danan. Gila, melepaskan sukma dan bisa merasuki manusia lain dan mengutuk orang seperti itu. Jelas lawan kami bukan dukun biasa. Kamu hadapi nenek itu, biar aku yang menghadapi roh pengikutnya itu. Gimana? Aku mencoba menawarkan rencana pada Danan. Danan melihat ke sekeliling. Sepertinya dia juga tidak yakin dengan apa yang akan kami lakukan. Nggak semudah itu. Kamu nggak lihat asal genangan darah itu? Tanya Danan padaku. Benar juga. Aku tidak sempat kepikiran dengan apa yang menyebabkan darah ini mengenang di berbagai sudut bangunan. Sial, tepat saat aku menoleh ke atas, aku mulai sadar dengan sumber darah yang mengenang itu. Sosok mayat yang dipocong.
tergantung terbalik di langit-langit yang tinggi. Jasad itu meneteskan sisa-sisa darahnya yang sudah mulai habis. Sayangnya, aku tidak bisa mengenali siapa orang yang ditumbalkan itu. Mengetahui kami berdua menyadari keberadaan jasad yang tergantung itu, seketika wajah nenek itu berubah kesal. Sepertinya ada ritual yang belum ia selesaikan. Seolah tidak ingin mengambil resiko, nenek itu menggumam membacakan mantra yang membuatku dan Danan seketika merasa merinding. Bersama dengan dikumandangkannya mantra itu, seluruh roh manusia di tempat ini berteriak kesakitan seperti kesetanan dan saling menyerang satu sama lain. Kami berdua pun tidak luput dari serangan-serangan makhluk yang menggila di tempat ini. Sekuat tenaga aku mencoba menghindari semua serangan itu. Entah mengapa bangunan belakang pabrik gula ini seketika seperti menjadi medan pertempuran. Tanpa sengaja di tengah kericuhan itu, aku melihat beberapa roh yang aku kenali. Ada roh Citra dan nenek yang tubuhnya tadi siang aku temukan di tempat ini. "Danan, perempuan dan nenek itu, kamu bisa nolong mereka?" ucapku. "Maksud kamu?" "Yang perempuan karyawan pabrik ini. Tadi siang aku selamatkan tubuhnya, tapi ia tidak bisa sadar," jelasku. "Oh, kalau tubuhnya masih hidup, harusnya roh itu masih terikat dengan tubuhnya," ucap Danan. Saat itu Danan dengan cepat menerobos kerumunan roh-roh yang menggila itu menuju roh Citra. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membukakan jalan untuknya. Ada doa panjang yang dibacakan oleh Danan kepada kedua roh yang aku tunjuk. Roh itu terduduk kesakitan, namun tidak lama sosok roh itu pun menghilang perlahan dari hadapan kami. "Gimana, Nan?" tanyaku. "Berdoa saja, seharusnya sekarang roh itu bisa kembali ke raganya sendiri," jawab Danan. "Terus yang lain gimana?" "Aku nggak tahu kondisi mereka. Ada yang jasadnya sudah mati dan ada yang bersekutu dengan dukun itu. Dua kasus itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mengalahkan sosok yang mengikat mereka," jelas Danan. Benar ucapan Danan. Pantas saja doa-doaku tadi juga tidak bisa menenangkan mereka. Untuk masalah kutukan dan hal gaib seperti ini, memang Dananlah jagoannya. Di tengah perbincangan kami, seketika aku merasakan perasaan yang mengerikan dari setiap sudut bangunan. Kami tahu, perasaan itu berasal dari genangan darah tumbal yang digantung itu. "Ada yang bangkit," ucap Danan. "Jadi, nenek itu melakukan ritual pemanggilan?" Danan sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba tubuhnya terduduk dengan mata yang terpejam. "Nan, kamu kenapa?" Aku mencoba memastikan kondisi Danan, namun sama sekali tidak ada respon darinya. Brak! Tanpa kusadari, tiba-tiba ada satu sosok tumbal yang terjatuh ke tanah. "Bocah sialan, kamu bisa ilmu ini juga?" Hantu nenek itu terlihat kesal dan mendatangi sosok yang melepaskan tumbal itu. "Danan?" Aku nyaris tidak percaya. Tubuh Danan ada di dekatku. Tapi jauh dari pandangan mataku, Danan tengah bertarung dengan setan nenek itu dengan menggenggam keris di tangannya. "Ilmu Rogo Sukmo." Aku tidak mau kalah. Sementara Danan bertarung melawan nenek itu, aku pun memanggil kekuatan Wanasura untuk memperkuat lompatanku. "Wanasura!" Dengan sigap aku melompat dari mesin ke mesin menuju langit-langit, tempat salah satu tumbal digantung mengenaskan. Aku pun melakukan hal yang sama dengan Danan, menjatuhkan dia dari tempatnya. Setelah itu aku bersiap melepaskan 3 tumbal lainnya. Semoga saja hal ini bisa membatalkan dukun nenek itu membangkitkan setan-setan yang ia panggil. "Cahyo, kita keluar." Belum sempat menuju tumbal berikutnya, tiba-tiba Danan sudah kembali ke tubuhnya dengan wajah pucat. Ia seperti khawatir dengan sesuatu. Tapi Nan, 3 tumbal lainnya sudah diterima. Kita tidak sanggup melawan iblis-iblis itu." Benar ucapan Danan. Aku merasakan hawa bahaya yang besar. Aku tidak lagi membantah. Dengan segera aku menghampiri Danan dan membantunya untuk keluar. Saat itu aku kembali melihat sosok anak laki-laki yang tadi dirasuki oleh ibunya itu. Firasatku mengatakan aku harus membawa tubuh anak itu. "Segera keluar, kita tutup semua pintu bangunan ini," teriak Danan. Sekuat tenaga kami menerobos kericuhan di ruangan itu. Darah yang menggenang sekarang terlihat bergetar, seolah akan muncul sosok mengerikan dari genangan itu.
Tepat saat kami keluar, aku meletakkan tubuh anak laki-laki itu di atas tanah dan membantu Danan menutup seluruh pintu bangunan belakang. Danan mengambil beberapa benda dari tasnya. Ada kertas-kertas bertuliskan mantra dan ayat suci dan beberapa pasak bambu. Ia memasangnya di beberapa sudut bangunan. Yang aku tahu itu adalah cara untuk memasang pagar gaib. Aku membantunya dengan melafalkan doa yang sama untuk memperkuat pagar yang mengelilingi bangunan itu. "Apa ini cukup, Nan?" tanyaku. "Nggak tahu, besok hari Minggu kan? Seharusnya tidak ada karyawan yang datang kan?" tanya Danan. "Iya, Nan." "Semoga saja besok Pak Le sudah datang. Sekarang kita kembali dulu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mencoba mengobati korban-korban yang kamu ceritakan tadi," ucap Danan. Entah mengapa kali ini aku melihat Danan menjadi begitu bisa diandalkan. Ia benar-benar bisa mengontrol emosinya dan memperhitungkan langkah apa yang paling aman. "Iya, Nan, semoga Pak Le cepat kembali," ucapku. Malam itu aku menggotong anak laki-laki yang kehilangan kesadaran itu ke klinik tempat Citra dan nenek itu dirawat. Danan memeriksa mereka juga dan sepertinya ia memastikan bahwa rohnya sudah menemukan jalan untuk kembali ke tubuhnya. "Suster, tolong dipantau terus mereka ya. Seharusnya sebelum pagi mereka sudah sadar. Pastikan kebutuhan nutrisi mereka sudah siap agar bisa cepat pulih," ucap Danan. Para perawat yang mendengar ucapan Danan sebenarnya bingung mengapa Danan terlihat sok tahu dengan kondisi pasien. Tapi dengan kondisi Citra yang aneh, mereka pun memilih untuk mempercayai ucapan kami. "Kok kamu bisa tiba-tiba datang ke pabrik, Nan?" tanyaku heran sembari berjalan menuju rumah Pak Le. "Aku udah datang dari tadi siang. Harusnya Senin kan aku sudah kerja di sini. Malah ketemu masalah ginian. Kayaknya hidupku nggak jauh-jauh dari urusan demit," ucap Danan sambil tertawa. "Nggak apa-apa, Nan. Kalau kamu nggak datang tadi, nggak tahu gimana nasibku," balasku. Danan pun menepuk punggungku seolah menganggap hal tadi bukan hal yang besar. Saat memasuki desa, kami melihat ada sebuah gerobak angkringan dengan lampu yang masih menyala. Kami pun memutuskan untuk berhenti dulu di sana dan menikmati secangkir kopi dan nasi kucing yang menghangatkan perut kami. Perbincangan yang panjang terjadi di tempat itu. Banyak cerita dari Danan mengenai kuliahnya dan ceritaku soal keisengan Pak Le. Entah berapa lama kami ngobrol di tempat itu. Mungkin seandainya angkringan itu tidak tutup, kami akan terus berada di sana hingga matahari terbit kembali. Setidaknya, perbincangan ini mampu sedikit menenangkan perasaan kami sebelum besok menghadapi permasalahan yang membuat kami begitu khawatir. Tumbal pabrik gula, bukan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di tanah ini sebelum pabrik berdiri. Pagi ini kasur yang kutiduri terasa sangat posesif dibanding hari lainnya. Ia sama sekali tidak mengikhlaskanku terbangun, walaupun cahaya mentari sudah berkali-kali menamparku. Tapi itu tidak bertahan lama. Pertahananku goyah ketika aroma masakan bule mulai melayang melewati indera penciumanku. Brak! Seketika aku meninggalkan kasur, mengenakan sarungku dan membuka pintu dengan terburu-buru. "Bule, sayur lodeh ya?" teriakku menebak asal aroma masakan itu. "Sudah telat, tak habisin," ucap Danan meledek sembari melahap suapan terakhirnya. "Nggak mungkin, baunya masih di kompor kok." "Iya, tapi ikan asinnya tak habisin. Tuh, lihat aja di meja," ucap Danan sembari membuka tudung saji yang ada di meja. Aku melongo melihat ke arah meja. Benar saja, hanya tersisa sedikit sambal di mangkuk kecil dengan piring ikan asin yang sudah kosong. "Asam, beneran kamu habisin?" teriakku kesal. Danan hanya tertawa meledek sembari bersiap membawa piringnya untuk dicuci. Aku tidak membiarkan semudah itu dan membuka mulutnya. "Keluarin, jatah ikan asinku keluarin," teriakku sembari menahan dagu Danan. "Bule, tolong, ada monyet ngamuk," teriak Danan yang semakin senang meledekku. Bule yang melihat kami hanya menggeleng sembari mengeluarkan sepiring makanan dari lemari penyimpanan. "Jul, Panjul, gampang banget dibohongin. Ini loh masih banyak. Bule simpen biar gak dimakan kucing," ucap bule yang masih tertawa.
Melihat hal itu, aku segera melepaskan Danan dan memastikan jumlah ikan asin yang disimpan bule. Untung porsinya masih aman. Kali ini selamat kamu, Nan, ucapku sembari mengancam Danan. Melihat raut wajahku, Danan malah semakin tertawa puas setelah mengerjaiku. Sayurnya di kompor ya Jul, ambil sendiri, ucap bule. Udah tahu bule. Lah, kebangunnya aja gara-gara sayur lodeh, ledek Danan lagi. Wes menengo, jangan ngerusak cita rasa masakan bule, balasku bersiap menyantap masakan istimewa di hadapanku. Danan membantu bule mencuci piring dan perlengkapan masak sembari berbincang perbincangan yang tidak sempat terjadi kemarin. Pak Le sering keluar begini ya bule? Tanya Danan. Ya nggak sering, tapi sekalinya keluar bisa lama, jawab bule. Berarti bule sering sendirian dong? Sepi dong pasti. Sepi dari mana? Lihat sendiri kan tadi. Gimana rumah bisa sepi kalau ada si bocah ketek ini? Balas bule sembari mengacak-ngacak rambutku. Duh bule, gantengku hilang deh, gurauku. Aku pun bergegas menyelesaikan makan pagiku dan bersiap mandi membersihkan diri. Beruntung ada Danan di rumah. Ia cukup rajin. Bak mandi sudah penuh dengan air yang ia timba dengan pompa sumur. Jadi tugasku hanya menghabiskannya saja. Baru saja selesai mandi, tepat saat memasuki rumah dari pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetok pintu rumah dengan terburu-buru. Pak Le, teriak orang itu. Aku kenal dengan suaranya, itu suara Pak Kosidi. Ada apa ia sampai menghampiri ke rumah kami? Jelas saja perasaanku menjadi tidak enak. Pak Kosidi, kenapa Pak? Kok buru-buru? Ucap bule mempersilahkan Pak Kosidi masuk. Aku dan Danan pun menghampirinya, penasaran dengan apa yang terjadi. Pak Le, apa sudah kembali bule? Tanya Pak Kosidi. Paling sebentar lagi sampai. Kenapa toh Pak? Itu bule, Mas Cahyo, karyawan pabrik tiba-tiba pada kesurupan, cerita Pak Kosidi panik. Ah, gimana bisa? Bukannya hari ini semua libur? Tanyaku bingung. Pak Kosidi mengatur nafasnya dan mencoba menjelaskan. Enggak Mas Cahyo, ternyata ada jadwal lembur hari ini. Pekerjaan bagian pengemasan kemarin belum selesai, jadi sisa pekerjaannya diselesaikan hari ini, ucap Pak Kosidi. Mendengar ucapan itu, aku dan Danan segera mengambil perlengkapan dan keluar meninggalkan rumah. Panjul, Danan, jangan nekat, tunggu Pak Le dulu, teriak bule. Gak bisa bule, terlambat sedikit, banyak nyawa bisa melayang. Minta tolong Pak Le Nyus. Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor Vespa yang terparkir di depan rumah. Itu Pak Le datang, teriak bule. Aku mengambil sepeda ontelku sementara Danan memberikan salam ke Pak Le sebentar. Pak Le, susul ke pabrik ya, darurat, teriakku yang segera membonceng Danan. Ana apa iki? Datang-datang kau udah diusir, tanya Pak Le bingung. Itu di dalam ada Pak Kosidi, biar dijelasin sama Pak Kosidi saja, teriakku. Belum sempat berjalan, tiba-tiba Danan menepuk bahuku dan menahanku. Senjul, bukannya lebih cepat naik motor, ucap Danan. Aku melirik Danan sembari sedikit tersenyum. Iyo, gas pindah, perintahku. Aku dan Danan segera berpindah ke Vespa yang baru saja diparkirkan Pak Le dan meminta kuncinya. Pak Le, Simba tak pakai dulu, darurat, teriakku sembari menstarter Vespa Pak Le dan meninggalkan rumah. Dasar bocah gemblung, teriak Pak Le. Secepat mungkin aku membawa Vespa menuju pabrik gula, melewati jalur hutan yang sudah sedikit dibangun. Kenapa bisa kelolosan? Berarti pagar yang kita buat kemarin berhasil ditembus, tanya Danan. Embunan, gak tahu. Kalau sampai ada banyak orang di sana, berarti kondisi benar-benar gawat, balasku. Tidak butuh waktu lama hingga kami tiba di kawasan pabrik. Aku memarkir motor tepat di depan pintu bangunan utama. Kalau sesuai ucapan Pak Kosidi, bagian pengemasan harusnya ada di sayap kanan bangunan utama. Tapi sebelum kami mencari ke sana, terlihat sosok salah seorang karyawan perempuan sedang duduk di salah satu mesin besar yang masih menyala.
Perempuan itu menyeringai menatap kami yang baru saja masuk. Rupanya tidak hanya itu. Beberapa karyawan yang tidak aku hafal namanya juga bertingkah aneh. Beberapa dari mereka berlaku seperti anak kecil. Sebagian dari mereka merayap di lantai seperti hewan melata. Gila, mereka sampai seperti ini. Danan terlihat panik. Tidak menunggu lama, Danan bersiap menghampiri salah satu dari mereka. Aku yang menyadari suatu hal, segera menarik dan menahan Danan untuk pergi. Apa maksud ini semua? Tanyaku pada sosok-sosok yang merasuki karyawan itu. Ada yang marah, ucap seorang karyawan yang sepertinya dirasuki oleh sosok kuntilanak yang aku kenal itu. Kamu seri kan? Jangan bercanda, ini sudah keterlaluan, teriakku. Ada yang marah, orang di bangunan belakang marah, semua orang ini mau dibunuh, ucap sosok itu lagi. Aku mulai mengerti, sepertinya sosok yang berada di bangunan belakang benar-benar bisa terlepas dan mengincar orang-orang ini. Terus apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian? Belum sempat melanjutkan omonganku, tiba-tiba Danan menahanku. Jul, perhatiin, makhluk-makhluk itu tidak menyakiti mereka sama sekali, ucap Danan. Aku menuruti ucapan Danan dan memperhatikan setiap karyawan yang dirasuki makhluk-makhluk itu. Bisa jadi mereka justru melindungi mereka dari sesuatu, ucap Danan. Masnya yang ganteng itu agak pintar, ucap sosok kuntilanak yang merasuki karyawati itu. Aku menarik nafas menenangkan diri. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa membaca situasi saat ini. Jadi kalian mencoba menolong semua orang-orang ini? Tanyaku. Tidak lama dari pertanyaanku, terlihat seseorang melompat dari lantai 2 dan mendarat di belakangku. Tidak semua. Sontak aku dan Danan menoleh ke belakang. Terlihat seorang karyawan yang bertingkah seperti seekor binatang berkaki 4. Ada yang dibawa ke bangunan belakang. Aku mencoba menanyakan maksudnya, tapi ada lagi karyawan yang melata di lantai menghampiri kami. Jumlah kami tidak cukup. Kami hanya mampu merasuki mereka agar pengikut makhluk itu tidak merebut tubuh ini juga, ucapnya. Danan terlihat berpikir keras. Sepertinya ia mencurigai sesuatu. Jul, berarti mereka berusaha melindungi orang-orang ini, tanya Danan. Sepertinya iya, Nan. Kalau mereka belum melepaskan mereka, berarti masih ada sosok yang mengancam orang-orang ini di sekitar kita, tanya Danan. Ada benarnya kecurigaan Danan. Sri dan makhluk yang lain masih merasuki karyawan-karyawan di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka belum melepaskan mereka. Benar, Sri, temannya orang ini lebih pintar. Terdengar sosok yang menyerupai binatang buas itu mencoba meledekku. Sudah, terserah kamu ngeledek apa. Yang penting sekarang kasih tahu alasan kalian belum melepaskan mereka, ucapku. Kami menunggu beberapa saat, namun sama sekali tidak ada jawaban dari mereka. Jangan main-main kalian, aku mulai kesal. Merasa waktu kami tidak panjang, aku pun ingin mencoba menangkap salah satu dari mereka dan menanyakan langsung. Namun aneh, semakin aku melangkah maju ke dalam ruangan, tiba-tiba tubuhku semakin berat. Panjul, kamu ngapain? Teriak Danan. Aku tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba sesuatu menguasai tubuhku dan mencoba membanting kepalaku ke salah satu mesin. Nan, badanku bergerak sendiri, teriakku yang semakin gila merontah dan menghantam benda keras yang ada di sekitarku. Danan mencoba menghampiriku, namun baru maju beberapa langkah, tiba-tiba ia terjatuh tengkurap dan memuntahkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba dari hidung dan telinganya mulai meneteskan darah. Danan berusaha membaca mantra pelindung dan menahan sesuatu yang menyerangnya, namun ia tetap terlihat begitu lemah. Semua serangan ini berasal dari bangunan belakang, teriak Danan. Bangunan belakang? Tidak mungkin, kami masih jauh dari sana, bahkan kami belum melihat sosok apa yang berada di sana. Bagaimana ia bisa menyerang kami di sini? Tanpa sadar aku merasakan cairan hangat menetes di pipiku. Itu adalah dari pelipis yang baru saja terbentur di salah satu mesin. Kesadaranku mulai hilang, tapi aku mendengar suara tawa Sri mendekat.
Ia seperti mencoba menahanku untuk menyakiti diri dengan lebih parah. Wanasura. Aku mencoba memanggil Wanasura, berharap ia bisa mengambil alih tubuhku untuk menahan sesuatu yang mengendalikan tubuh ini. Namun sepertinya gagal. Wanasura tidak bisa merasakan panggilanku. Ada sebuah tuas tajam di antara mesin di dekatku. Samar-samar aku merasakan tubuh ini berlari ke sana sekuat tenaga. Cahyo, jangan ke sana, teriak Danan memperingatkanku. Aku berusaha menahan tubuhku, namun sia-sia. Pengaruh ini terlalu kuat. Ini akibatnya kalau ikut campur. Terdengar gema suara sosok setan nenek tua yang kami lawan kemarin. Brengsek, berarti ini semua ulahnya. Sialnya, tuas tajam itu sudah ada tidak jauh dari hadapanku. Sebentar lagi benda itu akan menembus tubuhku dan mengakhiri hidupku. Panjul, lompat! Terdengar suara Pak Lek dari pintu masuk. Aku tersadar ada rasa hangat yang menyelimuti tubuhku. Saat itu aku segera mendapatkan kesadaranku dan melompat melewati tuas itu. Aku selamat dengan luka goresan di sepanjang tanganku yang diakibatkan oleh tuas itu. Namun hebatnya, luka itu perlahan menutup dengan ilmu yang dirapalkan oleh Pak Lek. Mundur, perintah Pak Lek. Aku dan Danan segera menurut. Pak Lek yang sudah lebih lama mengenal Sri dan yang lainnya pun mulai berkomunikasi. Sudah Sri, tinggalkan mereka semua. Biar ilmu saya yang melindungi mereka, ucap Pak Lek. Sri tertawa menyeringai dan turun ke bawah. Ia tertawa sekeras mungkin. Sontak terlihat berbagai bayangan berseliweran di seluruh bangunan ini. Aku dan Danan sedikit bisa bernafas lega. Sepertinya Pak Lek segera bisa menguasai situasi ini. Pak Lek mulai membacakan mantra dan merapalkan sesuatu ke seluruh karyawan yang dirasuki oleh para makhluk halus penunggu pabrik ini. Pak Kosidi, bawa semua karyawan ini keluar. Pastikan tidak ada satupun yang kembali ke bangunan ini lagi, perintah Pak Lek. Baik Pak Lek, balasnya singkat. Aku dan Danan membantu Pak Kosidi memapa seluruh karyawan yang kebingungan dengan kondisinya. Ini ada apa dengan kami? Tanya mereka. Sudah, nanti biar saya yang jelaskan. Untuk sekarang, jangan ganggu mereka, ucap Pak Kosidi. Butuh waktu cukup lama mengevakuasi mereka. Belum lagi beberapa kali ada sesuatu yang mencoba merebut kesadaran mereka. Beruntung Pak Lek sigap dan bisa menahannya. Pak Kosidi, terima kasih. Saya titip mereka ya, ucapku. Mas, tiba-tiba Pak Kosidi menahan kami. Ada apa Pak? Harusnya ada 5 orang lagi. Mereka belum kembali, ucap Pak Kosidi yang sepertinya sudah menanyakan ke karyawan yang sudah sadar. Aku dan Danan mengerti dan segera memberi informasi itu kepada Pak Lek. Mereka semua sudah keluar, tanya Pak Lek. Kami mengangguk. Saat itu juga wajah Pak Lek terlihat serius. Ia seperti sudah merasakan betapa berbahayanya masalah saat ini. Hati-hati, jaga langkah kalian. Bila kalian tidak siap, sebaiknya kalian pulang, ucap Pak Lek dengan tegas. Kami sangat mengerti peringatan Pak Lek. Kami sudah melihat wujud makhluk itu kemarin. Dan kami juga tahu ada sosok yang lebih mengerikan selain sosok setan nenek itu yang bangkit di gedung belakang. Bangunan di belakang tertutup dengan rapat. Kami mengecek pagar gaib yang kami pasang, namun ternyata semua masih terpasang dan tidak tertembus. Gila, bahkan tanpa keluar dari bangunan pun mereka bisa mencelakai orang-orang itu, ucap Danan. Pak Lek masih terdiam mencoba membaca situasi. Sepertinya ia tidak mau sembarangan mengambil keputusan. Itu di jendela Pak Lek, teriak Danan yang menyadari sebuah pergerakan. Sontak kami melihat ke arah jendela yang ditunjuk oleh Danan. Sesuatu terlihat menggantung di sana. Itu manusia? Tanyaku. Iya Jul. Sama seperti kemarin. Orang itu digantung terbalik. Bedanya kali ini mereka tidak dipocong, jelas Danan. Melihat hal itu tidak ada alasan bagi kami untuk menahan diri. Sebelum masuk kami membacakan ajian pelindung diri, setidaknya untuk melindungi diri dari rapalan makhluk di dalam. Suara pintu besi terbuka terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Kami sudah sangat siap menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang akan kami hadapi. Tapi saat kami masuk, semua di luar perkiraan. Ruangan ini kosong tanpa ada satu sosok pun yang menampakkan diri.
Nggak ada siapa-siapa, Nan, tanyaku pada Danan. Kami bertiga mencari ke segala penjuru. Asal sosok yang menyerang kami di gedung utama tadi sama sekali tidak terlihat. Karyawan yang di kantung tadi, Nan, tanyaku lagi. Kami bertiga menatap ke segala penjuru sembari mengingat arah mana yang ditunjukkan oleh jendela tadi. Tapi aneh, beda dengan saat dilihat dari luar, tidak ada sosok siapapun di tempat ini. Kok aneh, Pak Lek? Kenapa kosong begini? Tanya Danan. Pak Lek memeriksa genangan darah yang mulai mengering di beberapa sudut ruangan. Benar, kisah kelam tanah pabrik ini memang benar ada, gumam Pak Lek. Kisah kelam? Maksud Pak Lek? Pak Lek tidak menjawab. Sebaliknya, ia malah duduk bersila dan memejamkan matanya. Tolong jaga tubuh Pak Lek dulu, ucapnya. Aku mengerti apa yang dimaksud Pak Lek. Sepertinya ia ingin melihat tempat ini dari sisi alam lain. Cukup lama kami menunggu. Danan masih berusaha mencari petunjuk dari jejak-jejak pertarungan kami yang tertinggal kemarin. Aku berusaha mengingat apa saja yang terjadi kemarin. Masalahnya, sebelum masalah ini aku belum pernah mendapat petunjuk tentang orang yang melakukan ritual di tempat ini selain sisa sesajanya. Mereka semua masih di sini, tapi mereka bersembunyi di sisi lain, ucap Pak Lek yang telah tersadar. Sisi lain? Maksudnya apa, Pak Lek? Tanyaku. Pak Lek bercerita mengenai apa yang ia saksikan di pencariannya. Dari yang ia ketahui, Pak Lek melihat ada beberapa sosok yang menyegel dirinya di sisi lain alam gaib di tempat ini. Ada 2 yang kalian gagalkan, dan 3 yang tersisa tidak ingin gagal, sehingga mereka menyegel wilayah mereka agar tidak diganggu, jelas Pak Lek. Terus karyawan yang lain gimana, Pak Lek? Tanya Danan. Pak Lek hanya menarik nafas dan menggeleng. Mereka ada di sana. Kita doakan saja mereka masih hidup setelah ini, jawabnya. Aku dan Danan merasa tidak puas. Kami ingin mencari tahu lebih jauh tentang apa yang bisa kami perbuat. Kita kembali dulu. Kita persiapkan semuanya. Segel itu akan terbuka tepat saat matahari terbenam. Jangan sampai kita tidak siap saat waktu itu tiba, perintah Pak Lek. Tidak ada pilihan lain. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Pak Lek meminta kunci gerbang pada Pak Kosidi dan melarang siapapun untuk datang malam ini. Sebenarnya, awalnya Pak Kosidi tidak yakin, tapi sepertinya menurutnya selain Pak Lek, tidak ada lagi yang bisa ia percayai menangani masalah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.